Hai guys, jumpa bersama saya Pio. Kali ini saya sedang berada di Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantike, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan rumah adat Kalimantan Tengah yang menjadi kebanggaan suku Dayak, Rumah Betang. Ya, Rumah Betang adalah rumah adat suku Dayak Kalimantan Tengah. Dan dalam kesempatan ini Rumah Betang di Tumbang Manggu diberi nama Rumah Betang Bintang Patendu. Tinggi, besar, bisa Anda lihat di belakang saya. Dan untuk Anda yang ingin tahu lebih dalam lagi dengan Rumah Betang Bintang Patendu di Desa Tumbang Manggu, bisa ikuti video berikut ini. Inilah dia. Check it out. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Prianto, tentunya di YouTube channel saya, dimana pada malam hari ini saya sedang berada di salah satu betang yang ada di Kabupaten Katingan, yaitu betang yang ada di Desa Tumbang Manggu. Dan bersama dengan saya ini ada Bapak Siapan ya. Sekarang saya ingin bertanya nih Pak tentang betang yang ada di Desa Tumbang Manggu ini. Karena memang Bapak merupakan orang penghuni di sini ya Pak ya. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan langsung tentang sejarah berdirinya betang yang ada di Desa Tumbang Manggu. Tapi sebelumnya perkenalkan diri Pak. Ya. Terima kasih, selamat sore untuk semua yang sudah melihat serta menonton kami di channel YouTube ini ya. Pertama-tama saya perkenalkan, saya adalah Siapan yang berada di betang ini dan sudah dipercayakan untuk menjaga rumah betang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Adil Katalino Bacuramin Kesaruga Basengat Kejumata. Arus. Terima kasih. Silakan ditanyakan apa saja. Melihat betang yang ada di Kabupaten Katingan ini, salah satunya ada di Tumbang Manggu, yaitu tentang pendirian dari betang ini. Pada tahun berapa Pak mendirikan betang? Ini sejarah pendirian betang ini. Ini pada betang pertama yaitu betang Bintang Patendu yang berada di sebelahnya, yaitu pada tanggal 15 Maret 2002. Selesainya tanggal 15 April 2003 dan pencanangan ini dicetus atau dicetus oleh atau penggagasnya adalah seorang budayawan, seniman kita, seorang Dayak asli, itu Bapak Syaruswa yang sudah almarhum, dan juga sebagai pencetus ini adalah atas kemauannya untuk membudayakan, menjaga, melestarikan budaya kita, yaitu budaya Dayak. Sebagai orang Dayak maju, dia adalah seniman, juga budayawan yang sudah besar namanya dan sudah terkenal di luar negeri. Berikutnya ada penjelasan berikutnya, itu betang kedua, yaitu betang Balai Basara yang tempat kita di sini ya, tanya jawab ini atau wawancara ini, yaitu didirikan betang kedua ini pada tanggal 15 September 2005 dan selesainya seterusnya kalau ada lagi yang berikut. Mudah-mudahan ya Pak ya. Karena kita tetap melestarikan budaya ya. Jadi betang di sini terbagi menjadi dua bagian ya Pak ya. Satu ini tadi betang Bintang Patendu dan ini Balai Basara. Tapi keduanya bukan berarti terpisah ya. Penggagas satu orang cuman
anunya beda ya. Beda tempat Tempatnya pemilihannya ya. Cuman ada jembatan di tengah itu kan. Jadi Itu penghubungnya, penghubung utama. Ya, jadi itu ya. Lalu kemudian di Betang ini ada apa aja Pak koleksinya? Ada berbagai macam koleksi ya. Yang pertama yang kita koleksi dan sudah dimuseumkan antara lain peralatan, alat kesenian beliau, alat berburu beliau, alat untuk mencari ikan misalnya seperti panci ya. Dan juga piala-pialanya banyak. Banyak sekali. Jadi pialanya antara lain waktu mengikuti perlombaan nyipet itu kan salah satu olahraga tradisional kita. Beliau sering menang dan banyak piala yang sudah didapat. Ya, mungkin ini bisa kita langsung melihat secara koleksinya. Boleh. Ya. Di antaranya barang-barang atau yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dari alat-alat tradisional yang sudah dipakai Bapak ini seperti kecapi. Sebagai seorang pelantun atau seorang pengarungut, itu menandakan bahwa dia memang seorang seniman besar kita ya. Dari peralatannya sudah dimuseumkan dan dia meminta sendiri, dan ini atas dasar kesepakatan keluarga kita tidak bisa membuka ataupun sembarangan dari sulingnya. Dan ini sudah beberapa negara sudah ikut beliau mengunjungi. Di antara makanya ini sebagai peringatan untuk kita ingat ya. Suatu saat nanti kalau memang dipertanyakan atau harus dibuka, minta izin sama keluarga. Berarti tidak sembarangan dibuka ya? Tidak sembarang dibuka. Jadi untuk dipahami nanti kalau ada pengunjung yang mau ke sini, jadi barang-barang koleksi yang ada di Betang ini tidak boleh dibuka sembarangan. Tidak bisa. Tapi bisa dilihat. Bisa dilihat. Nah, kalau kita lihat ini Pak ya, banyak sekali koleksinya. Banyak. Dari baju adat ya. Baju adat, terus alat tradisional berburu, terus mandau sebagai simbol kita sebagai orang Dayak adalah seorang pejuang tangguh. Ini ada mandau. Berikutnya juga pakaiannya yang memang dia sayang, tidak bisa kita keluarkan. Dan ini memang sudah dikoleksi sebagai museum. Berarti ini langsung ada pakaian yang dipakai ya. Coba bisa dilihat. Silakan dilihat. Nah, di antaranya mandau. Nah, ini rambat, di bawahnya rambat. Nah, berikutnya sipet. Nah, ini sipet ya, yang sudah dipakai beliau. Dan juga kecapi. Kecapi ini adalah alat musik tradisional, juga pakaian adat. Pakaian adat beliau yang sering beliau pakai ke manapun beliau pergi kalau ada kegiatan atau acara-acara. Ya, ini berikutnya beliau adalah seorang penyumpit handal yang bisa diandalkan. Sebagai bukti, beliau adalah seorang atlet penyumpit olahraga Dayak, olahraga tradisional Dayak. Nah, sebagai bukti bahwa beliau mempunyai reputasi dan prestasi. Nah, ini salah satu, dan sebagian adalah piala-piala ini atau semacam apa ya yang dikalungkan di leher itu namanya medali. Ya, ini medali. Berarti ini ada banyak sekali medali. Ini semua olahraga nyipet ya Pak? Iya, ini beliau ini mempunyai prestasi yang sangat bagus. Waktu beliau memang masih sehat dan masih memperjuangkan budaya ini selama beberapa tahun silam. Terus ya, ini salah satu koleksi medali yang sudah didapatkan beliau waktu ikut lomba menyumpit itu, yang diadakan baik di PON atau di pekan-pekan olahraga daerah. Berikutnya ada salah satu slogan sebagai semangat untuk mendirikan Betang ini, yaitu dengan adanya slogan ini, yaitu Rumah Betang Istanaku, Adat Budaya Jiwa Ragaku. Nah, berikutnya Ela Bulik menggetuk hinting bulu panjang, Isen Mulak menetes rantai Kamara Ambu. Ini salah satu slogan untuk menyemangati beliau waktu itu, yaitu dengan pengertian jangan menyerah
sebelum kamu mendapat keberhasilan untuk menghilangkan kesusahan, kemiskinan, kebodohan. Berarti Itu salah satunya untuk menyemangati bahwa kita ini biasanya ya memang diremehkan seperti itu, supaya kita ini lebih bersemangat lagi, lebih termotivasi dengan lebih slogan termotivasi lagi dengan adat budaya kita sendiri. Makanya cintailah budayamu. Ya. Selanjutnya Pak, bisa Selanjutnya ada lagi penjelasan berikutnya, yaitu mengenai moto rumah betang. Rumah Betang. Sehingga berdiri. Nah ini biarpun kita dari mana-mana atau kita yang mempunyai dengan moto berbeda suku agama bukan penghalang, sudah membudaya dari nenek moyang, hidup rukun damai selalu berkembang, itulah yang disebut budaya betang. Ini motonya. Nah, supaya orang luar tahu, siapapun dia, baik dari luar, baik orang Dayak sendiri, kok sampai nggak tahu betang itu budayanya sendiri, kan aneh. Nah ini salah, keterlaluan. Ini salah satu moto ini supaya elemen masyarakat Dayak itu tahu bahwa betang itu lambang kesatuan sebagai yang menghormati negara, baik negara maupun sukunya ya. Nah itulah lambang betang itu. Karena itu sudah seyogianya kita sebagai masyarakat Dayak bangga mempunyai betang. Betang ini adalah lambang kerajaan orang Dayak. Nah itu dia salah satu. Kemudian ada lagi yang banyak ya. Kalau kita perhatikan ini semua koleksi dari betang Tumangmanggu ya. Ada apa nih? Nah ini salah satunya ada lajang, ada balanga, ada balanga hunjan dan sebagainya. Saya masih belum hafal karena memang Ada namanya masing-masing. Iya ada, semuanya ada. Nah yang lebih tahu itu ya ahlinya ya. Nah, Kemudian berikutnya ada berikutnya ada piring. Piring, bisa lihat. piring dari zaman nenek atau Tatu Hiang dari nenek moyang, yaitu piring Melawen, yang mana ini sudah dikoleksi dan tidak bisa dirubah-rubah posisinya, karena selain dari ini kita ada juga koleksi yang lain masih belum bisa disimpan di sini ya. Lalu itu kemudian ada gong, kita lihat. Berikutnya juga ada alat musik tradisional berupa gong. Jadi lengkap. Ya. Ini ada gong, gendang, ada kenong, semuanya koleksi dia waktu beliau hidup dan kita rawat baik-baik dan tidak bisa dibunyikan sembarang. Itu sudah jadi pesan beliau. Kalau ada acara penting misalnya ada atau ada ritual khusus yang berupa untuk perkawinan bisa dipinjamkan. Jadi itu tadi Pak ya, kalau kita lihat koleksi yang ada di Betang Tumangmanggu ini cukup banyak sekali ya. Ini terakhir Pak, biasanya kalau di sini kalau orang mau ke sini kan banyak sekali tamu ya. Mungkin ada pesan khusus untuk tamu yang berkunjung ke Betang ini. Iya. Di antaranya kita tahu bahwa sebagai penjaga, perawat serta penerus Betang ini, saya sebagai penghuni di sini juga berpesan kepada semua khalayak, siapa tahu ada yang bisa berkunjung di Betang, rumah Betang Bintang Pateni ini, bisa melihat keadaan secara langsung bagaimana sih awal mula dari perkembangan sebuah budaya ini seperti rumah Betang ini. Apakah ini perlu dilestarikan? Perlu perawatan terutama seperti itu. Siapa tahu ada rasa kasihannya kepada kita yang sebagai perawatnya. Itu kasihannya seperti apa? Dan rasa terima kasihnya supaya ada penjelasan berikutnya. Kita mungkin diantaranya yang merasa penasaran silakan aja datang ke sini. Karena ini sudah menjadi titik
sebuah budaya. Jadi terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk umum. Tapi biasanya harus lapor dulu ya. Iya, biasanya harus dan juga di depan ada nomor ibu yang memang memiliki betang ini. Saya hanya merawat, saya hanya menjaga, dan kita tetap sukarela untuk menjaga betang ini supaya diketahui juga bahwa budaya ini perlu dirawat, perlu dikembangkan lagi. Apa acara-acara yang biasanya ada di betang seperti itu. Ya. Jadi itu Pak ya, demikian perbincangan kita pada malam hari ini, yaitu tentang betang yang ada di desa Tumbang Banggu. Terima kasih, selamat malam.